Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sifat periodik unsur berupa energi ionisasi. Jadi energi ionisasi merupakan salah satu sifat periodik unsur. Apa itu energi ionisasi? Sebelum kita membahas pengertian energi ionisasi, saya ingatkan kembali ya bahwa suatu atom itu bisa berubah menjadi ion. Ya. Jadi atom bisa berubah menjadi ion. Yang akan kita bahas di sini adalah perubahan atom menjadi ion yang bermuatan positif. Artinya atom ini ya bisa berubah menjadi suatu ion positif jika atom ini melepaskan suatu elektron. Nah, pelepasan elektron dari suatu atom itu bergantung pada gaya tarik intinya. Semakin besar gaya tarik inti terhadap elektron, maka semakin sulit elektron tersebut lepas dari atomnya. Semakin sulit atom tersebut berubah menjadi ion positif. Jadi, semakin besar gaya tarik, maka elektron itu semakin susah lepas. Nah, sehingga ada besaran energi, ada energi tertentu yang diperlukan untuk melepas suatu elektron dari atomnya. Nah, besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu atom netral menjadi ion positif, inilah yang disebut sebagai energi ionisasi. Ya, jadi energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu atom netral menjadi ion positif. Contoh, saya punya atom Li. Ya, atom Li ini dia bisa berubah menjadi Li plus jika si atom ini melepaskan satu elektron. Ya, ini Li itu intinya ada 3 proton, di dalam inti ada 3 proton, kemudian ada 3 elektron juga di dalam kulit elektronnya, di dalam kulit atomnya. Kemudian ketika Li ini mau berubah menjadi Li plus, maka dia akan melepaskan satu elektron. Ya. Nah, jadi elektron yang ada pada kulit terluarnya ini dia akan lepas. Nah, sehingga Li-nya berubah menjadi Li yang bermuatan positif. Nah, ketika elektron dari suatu atom itu keluar atau lepas ya elektronnya, maka diperlukan suatu energi. Ya, kenapa? Karena kan elektron ini sebenarnya ditarik nih. Dia tetap ada dalam atom karena ada gaya tarik-menarik antara proton yang ada dalam inti dengan elektron. Nah, kalau elektron ini keluar, maka si elektron ini butuh energi. Ya, yang disebut dengan energi ionisasi. Ya, makin besar gaya tarik inti terhadap elektron, maka energi yang diperlukan pun semakin besar. Ya, istilahnya, jadi kalau si proton sama elektron itu saling jatuh cinta, ya semakin besar rasa cinta si proton ini atau si inti ini terhadap elektron, maka semakin susah si elektron ini keluar. Ya, kalau misalnya elektron ini mau keluar, mau selingkuh, misalnya mau pindah ke lain hati, maka dia butuh energi. Kita anggap aja energinya itu duit, ya, uang. Ya, semakin besar rasa cintanya si inti atomnya ini, si inti yang positif terhadap si elektron, semakin besar gaya tariknya, maka semakin susah dia keluar. Nah, karena susah, maka kita kalau si elektronnya mau keluar, dia nggak harus menggunakan energi. Misalnya energinya itu uang. Jadi kalau si protonnya itu terlalu cinta sama si elektron, dikasih uang sedikit mana mau. Ya, tapi kalau dikasih uangnya banyak, misalnya jutaan atau miliaran, baru dia mau keluar. Nah, banyaknya uang yang dibutuhin elektron biar bisa lepas
ikatan biar bisa lepas dari tarikan si proton ini ya, yang disebut sebagai energi ionisasi itu. Ya. Nah, bagaimana sih kecenderungan energi ionisasi dalam suatu atom ya dalam sistem periodik unsur? Semakin ke kanan, ya, ke kanan itu berarti dalam periode yang sama, lihat ya, ini dalam periode yang sama nilai energi ionisasi itu bertambah. Ya, nilai energi ionisasi bertambah. Kenapa semakin bertambah? Karena semakin ke kanan, nomor atom makin banyak, maka jumlah proton dalam inti juga semakin besar. Berarti gaya tariknya si proton atau inti kepada elektron itu makin besar, sehingga energi yang dibutuhkan pun semakin bertambah. Nah, kemudian kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah bagaimana? Ya. Nah, dari atas ke bawah, ya, gaya tarik inti terhadap elektron semakin lemah. Jadi gaya tariknya itu dari atas ke bawah semakin lemah. Ya, kenapa semakin lemah? Karena elektron yang terluar itu semakin jauh dari inti. Ya, jadi makin ke bawah itu elektron yang terluar, elektron terluarnya semakin jauh dari inti. Nah, kalau semakin jauh, ya, maka gaya tariknya itu juga, gaya tarik si inti terhadap elektron juga semakin lemah, sehingga kecenderungannya itu energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah itu menurun. Ya, energi ionisasinya itu menurun. Seperti itu. Kenapa menurun? Karena gaya tarik inti terhadap elektron dari atas ke bawah itu semakin melemah. Kenapa semakin melemah? Karena jarak inti ke elektron yang terluarnya itu semakin jauh. Kenapa semakin jauh? Karena jumlah kulitnya dari atas ke bawah itu semakin bertambah. Ya, jadi kalau makin bertambah kulit, maka semakin jauh tuh si elektron terluarnya dengan inti atom. Hal inilah yang menyebabkan nilai energi ionisasi menjadi semakin menurun. Ya. Baik. Seperti itu penjelasan saya mengenai energi ionisasi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.